Swastiastu. Swastiastu. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Untuk menindaklanjuti pertemuan kita yang sebelumnya, kita sudah sepakati bahwa kali ini saya akan menjadi dosen model. Ya, jadi untuk kali ini materi kita adalah mahasiswa mampu memahami perbedaan feature dan opini. Jadi dari indikator capaian pembelajaran tersebut, kira-kira apa perlu penyampaian materi atau langsung memberikan penugasan kepada mahasiswa? Menurut Bapak Ibu seperti apa? Oke, mungkin saya dulu ya. Oke, kalau menurut saya penyampaian materi itu tentu sangat perlu ya, dulu ya sebelum pemberian tugas. Jadi kita harus memberikan dasar dulu. Jadi sebelum penugasan itu kita harus memberikan pemahaman awal dulu tentang apa sih pengertian feature dan opini itu. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan tugas sesuai dengan materi yang diberikan atau penugasan yang diberikan. Maka itu menurut saya sangat penting kalau diberikan dulu materi awal sebelum penugasan. Terima kasih Pak Dedi. Berarti menurut Pak Dedi perlu diberikan materi perlu dari awal. Bapak Ibu yang lain setuju ya, berarti kita akan memberikan materi awal untuk materi feature dan opini. Kemudian selanjutnya yang masih membuat saya bingung di sini adalah metode pembelajaran apa yang cocok untuk diberikan sesuai dengan indikator tersebut. Ya. Terkait metode, karena kalau melihat karakteristik topik dan juga indikator yang dicapai, ini biar sinkron juga dengan yang disampaikan oleh Pak Budi sebelumnya. Karena kan ini memahami perbedaan, jadi perlu ada tindakan penyelidikan, menganalisis satu komponen dan komponen yang lainnya pada feature dan opini. Jadi saya rasa yang tepat adalah inquiry. Jadi di inquiry nanti mahasiswa kita libatkan untuk penyelidikan. Namun tetap ada sedikit ekspositori di awal, karena untuk menekankan komponen-komponen pada masing-masing unsur yang dianalisis. Ini komponen dari feature sendiri dan juga opini. Baru dilanjutkan dengan inquiry. Mungkin itu lebih cocok ya. Terima kasih Pak Dwiki. Mungkin Pak Dedi dan saya setuju ya. Berarti metode nanti yang akan ditekankan di sini adalah metode inquiry. Ya. Kemudian selanjutnya proses asesmennya, sebaiknya seperti apa proses asesmen yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut? Kira-kira Bapak dan Ibu bisa memberikan ide? Mungkin dari saya, Bu Dewi, agar mensinkronkan dari apa yang disampaikan Pak Dedi dan Pak Dwiki, mungkin bisa memberikan suatu tugas berupa contoh dari feature dan opini. Jadi mahasiswa diberikan tugas soalnya itu 2, kemudian dianalisis perbedaannya dengan teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bu Dewi. Mungkin bisa seperti itu. Saya berarti kita mencarikan mereka contoh sebuah feature, sebuah opini, dan langsung mereka menganalisis bagaimana perbedaannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Aya. Mungkin untuk materi indikator tentang perbedaan feature dan opini sudah jelas ya rancangannya. Nanti untuk selanjutnya saya akan membuat rancangan penuhnya bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas masukan Bapak Ibu. Selanjutnya akan membuat rancangan pembelajaran. Saya rasa cukup ya, tidak ada perdebatan lagi ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya tutup dengan para Santi. Selamat siang. Ada para observer, Bu Aya, Pak Dwiki, dan Pak Dedi. Selamat pagi pula para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Kali ini pertemuan kita untuk melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang penulisan feature dan penulisan opini. Sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi sebelum kita mulai ke materi, saya ingatkan untuk link presensi akan saya bagikan di WhatsApp group nanti di pertengahan pembelajaran. Baik, demi kelancaran proses pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa.
Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan masuk ke materi pada hari ini, yaitu adalah penulisan feature dan opini. Jadi minggu lalu, pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu feature dan apa itu opini. Untuk kali ini, saya akan fokus kepada perbedaan feature dan opini. Untuk mengingat kembali, di sini tujuan perkuliahan kita adalah memahami perbedaan antara feature dan opini berdasarkan ciri-ciri dan strukturnya. Jadi untuk mengingat perkuliahan kita di pertemuan sebelumnya, saya bacakan kembali apa sih definisi feature dan apa itu opini. Yang pertama, feature itu adalah karangan khas berupa tulisan di media massa yang menuturkan fakta atau peristiwa dengan menggunakan gaya atau teknik penulisan karya sastra seperti cerpen atau novel. Jadi di feature itu ditekankan adalah dengan gaya atau teknik penulisannya. Jadi semua tulisan feature itu tekniknya adalah menggunakan teknik karya sastra seperti layaknya cerpen dan novel. Sedangkan pada opini di sana tercantum hanyalah pandangan atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta. Itu perbedaannya. Jadi minggu lalu sudah kita bahas semua tentang definisi feature dan opini, sekarang hanya mengingat kembali. Jadi untuk pertemuan kali ini kita fokuskan kepada perbedaan dari feature dan opini tersebut berdasarkan dari ciri-cirinya dan berdasarkan dari strukturnya. Kira-kira adik mahasiswa tahu ciri-ciri feature apa, ciri-ciri opini apa, ciri-ciri struktur feature dan struktur opini itu seperti apa? Saya sekarang memberikan tugas kepada adik-adik mahasiswa untuk mencari apa itu ciri-ciri feature dan opini, serta struktur feature dan opini selama 5 menit. Disilahkan untuk mencari jawabannya boleh di internet, boleh juga di buku yang sudah saya berikan sebelumnya. Disilahkan selama 5 menit untuk mencari jawabannya. Terima kasih.
Baik, apakah sudah ada yang menemukan jawabannya? Mungkin bisa kita mulai dari ciri-ciri feature. Ada yang bisa memberi tanggapan? Purna mungkin? Ilhasul Amalia, boleh? Silakan. Mengandung unsur sastra, Bu. Yang pertama, ciri-ciri feature adalah apa? Mengandung unsur sastra. Ya. Ciri-ciri yang lain, pertama mengandung unsur sastra, kemudian? Yang kedua, lengkap. Ya. Yang ketiga, melawan kebasian. Melawan kebasian. Ada lagi? Cukup. Ya. Mungkin dari adik-adik mahasiswa atau mahasiswi yang lain? Ada tanggapan yang berbeda dengan Ilham Amalia? Baik, jika tidak, ini saya sampaikan ciri-ciri feature. Seperti yang disampaikan Ihlahul Amalia tadi, ciri-ciri feature itu ada satu, mengandung unsur sastra. Yang kedua, lengkap. Yang ketiga, melawan kebasian. Yang keempat, non-fiksi. 5, bagian dari media massa. Dan yang terakhir adalah panjang tertentu. Jadi kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Mengandung unsur sastra. Kenapa dibilang mengandung unsur sastra? Karena gaya bahasa atau teknik penulisan feature itu adalah seperti sastra, seperti unsur sastra, seperti bagaimana layaknya orang menulis cerpen dan novel. Jadi di sana bercerita menggunakan kata-kata atau kalimat yang mengandung fiksi. Kemudian yang kedua, lengkap. Jadi setelah pembicara atau pembaca membaca sebuah feature di situ, tidak ada akan pertanyaan lagi bagaimana peristiwa tersebut, apa yang terjadi. Jadi semua sudah lengkap ada di feature. Kemudian selanjutnya adalah melawan kebasian. Jadi feature di sini adalah berita yang terbaru, berita yang memang sedang naik daun atau sedang hits. Jadi berita yang lama-lama tidak akan ditulis di feature tersebut. Kemudian yang keempat adalah non-fiksi. Walaupun feature itu menggunakan kata-kata yang fiksi seperti sastra, tetapi di dalam isinya feature itu adalah fakta, jadi non-fiksi. Kemudian yang kelima adalah bagian dari media massa. Jadi feature ini ditulis dan dipublikasikan di sebuah media massa. Kemudian terakhir, panjang tak tentu. Jadi ciri-ciri feature yang terakhir itu panjangnya tidak menentu itu, jadi tidak ada aturan baku tentang berapa paragraf harus feature itu. Jadi bebas ya, penulisannya bebas, berapa paragraf pun bisa. Yang penting membahas fakta yang ada dengan keseluruhan. Oke, jelas ya tentang ciri-ciri feature? Jelas. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri opini. Silakan siapa yang bisa memberikan tanggapan terhadap ciri-ciri opini. Purna, bisa Purna? Atau Astuti Jenia? Amalia lagi. Ciri-ciri tentang opini, Bu. Ya. Yang Ya, pertama, silakan. yaitu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat. Yang ketiga, tidak memiliki narasumber. Dan yang keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Itu, Bu. Ya, terima kasih Purna. Ya, Bu. Benar sekali ya yang disampaikan Purna.
Dari ciri-ciri opini tersebut, yang pertama itu ada tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena itu hanya sebuah pendapat dari seseorang. Jadi tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dikatakan bahwa apa yang menjadi tulisannya itu adalah sebuah kebenaran atau fakta. Kemudian dua, bersifat subjektif. Yang ketiga, tidak memiliki narasumber. Yang keempat, berisi pendapat atau pikiran seseorang. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri opini adalah kata yang digunakan bersifat relatif. Jelas ya? Kemudian kita akan masuk ke struktur feature. Siapa yang bisa menjelaskan struktur feature ada apa saja? Astuti Jenia mungkin bisa, atau Nancy. Amalia mungkin bisa memberikan pendapatnya lagi. Judul, teras, lead, Bagaimana? Kurang jelas suaranya? Bisa diulang? judul, teras, dan lead. Judul, teras, Dan lead. judul, teras, lead. Yang lain ada? Jadi ini ya, struktur feature itu yang pertama ada judul, kemudian ada lead. Lead dan teras itu adalah hal yang sama ya, Amalia. Yang pertama ada judul, kedua lead, ketiga ada jembatan antara lead dan body, kemudian yang keempat ada body, tubuh tulisan, dan yang kelima ada penutup. Itu adalah struktur dari feature. Kemudian struktur dari opini, langsung saya jelaskan ya. Struktur dari opini itu yang pertama adalah pernyataan pendapat, yang kedua ada argumentasi, dan ketiga ada reiteration. Jadi itu struktur dari opini. Sudah jelas ya semuanya bagaimana ciri-ciri feature, ciri-ciri opini, bagaimana struktur feature, dan bagaimana struktur opini. Jelas. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan kegiatan mandiri kepada adik-adik mahasiswa. Jadi, mahasiswa di sini menganalisis perbedaan feature dan opini berdasarkan ciri-ciri dan strukturnya. Kemudian, mahasiswa membuat laporan analisis perbedaan feature dan opini berdasarkan ciri-ciri dan strukturnya. Untuk contoh feature dan opini serta template laporan akan saya bagikan di WhatsApp group. Nanti bisa kita diskusikan selanjutnya di sana. Jelas ya? Jelas ya adik-adik? Silahkan di-on-kan dan bisa menjawab. Jelas atau tidak? Jelas, Bu. Baik, kalau sudah semuanya jelas, pertemuan hari ini mungkin kita akhiri sampai di sini. Terima kasih para observer, Bu Aya, Pak Dwiki, dan Pak Dedi atas waktunya. Terima kasih juga atas waktu dari adik-adik mahasiswa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ingatkan bagi adik-adik yang belum melakukan presensi, silakan diisi link presensinya, sudah saya share di grup. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu Observer. Selamat siang, Bu Dayu. Ya. Kita akan masuk ke tahap refleksi ya Bapak Ibu. Jadi setelah saya melakukan proses pembelajaran tadi, saya mohon Bapak dan Ibu Observer memberikan masukan atau komentarnya tentang proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa mulai dari Pak Dwiki, Pak Dedi, atau Ibu Aya. Silakan. Yang pertama aja ya. Baik. Ya. Ibu Dayu.
Mohon maaf Ibu Aya, suaranya kurang terdengar jelas. Baik, apakah sudah cukup jelas suara saya? Masih kecil Bu Aya. Sudah cukup jelas? Ya, sudah. Sekarang sangat jelas. Baik. Terima kasih Bu Dayu. Untuk kalau dari saya, untuk proses pembelajarannya sudah sangat baik ya. Kemudian presensinya juga sudah dilakukan di awal, di pertengahan katanya melalui WhatsApp grup, benar ya untuk presensinya ya. Mungkin kalau dari saya sedikit saja, mungkin di akhir sebelum mengakhiri perkuliahan itu diberikan lagi atau penguatan lagi materinya secara singkat. Sehingga mahasiswa benar-benar, maksudnya pembelajaran yang tadi itu tidak cepat lupa gitu. Diingatkan lagi apa poin-poin penting yang harus mereka ingat untuk di tingkat pembelajaran selanjutnya. Kan ada pembelajaran selanjutnya itu berupa tugas itu untuk menganalisis. Ya, mungkin sekian dari saya. Untuk Bapak-Bapak selanjutnya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aya. Berarti masukan dari Bu Aya adalah memberikan penguatan materi lagi di akhir pembelajarannya. Terima kasih Bu Aya. Mungkin dari Pak Dedi atau Pak Dwiki lagi. Silakan. Ya, saya ada untuk berikutnya ya, Bu Dayu Novita. Ya, boleh Pak Dwiki. Silakan. Oke, pertama selamat sudah menyelenggarakan pembelajaran dengan baik. Saya pikir tadi juga sudah mengikuti dengan baik, gitu. Secara umum pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Saya pikir hanya saja untuk beberapa catatan saya temukan mungkin di tahap ini sebelum memulai ke materi inti, sebaiknya perlu digali pengalaman mahasiswa karena terkait dengan feature dan opini ini pasti mereka sudah sering lihat atau mungkin pernah menulis bahkan gitu. Jadi agar ciri-cirinya ini materi tentang ciri-ciri tiap poin ini bisa lebih bermakna, saya rasa lebih baik digali pengalaman dulu. Bisa ya. Kemudian yang kedua adalah media yang digunakan kan PowerPoint gitu. Jadi alangkah baiknya untuk setiap ciri-ciri yang disampaikan di PowerPoint itu diberikan contoh realnya dalam sebuah temuan pada sebuah artikel atau opini atau feature itu. Jadi misal ada ciri-ciri bahwa opininya itu non-fiksi. Jadi kasih dia screenshot atau penggalan sebuah artikel yang mana yang disebut non-fiksi. Jadi lebih real, lebih kontekstual gitu. Itu saja mungkin temuan dari saya di prosesnya. Secara umum sudah bagus. Terima kasih, Bu Dayu. Terima kasih Pak Dwiki. Berarti masukan dari Pak Dwiki yang pertama adalah penggalian pengalaman dari mahasiswa dan yang kedua memberikan contoh dari setiap materi yang diberikan. Seperti itu ya. Setiap ciri. Terima kasih Pak Dwiki. Selanjutnya Pak Dedi. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Sedikit kurang jelas Pak Dedi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Baik, terima kasih. Menurut pengamatan saya, kegiatan perkuliahan tadi sudah berlangsung dengan sangat kondusif dan sangat mengikuti setiap step-step dalam skenario yang namun ada beberapa catatan yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan lagi efektivitas pembelajaran tersebut. Contohnya yang pertama ya, saya sangat setuju tadi dengan Pak Dewa Dwiki ya. Jadi tadi dikatakan harus ada pengaitan dengan pengalaman mahasiswa. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kita mengajar mahasiswa dewasa atau mungkin konsep pengajaran di sini yang dipakai andragogi. Jadi harus ada keterkaitan antar apa yang mereka miliki dengan apa yang akan diajarkan. Kalau mereka mungkin saja mereka sudah mengetahui hal tersebut, mungkin hampir pasti mereka sudah pernah mengerjakan tentang hal tersebut. Cuman mungkin mereka tidak tahu namanya saja. Jadi penting halnya ketika kita mengaitkan dengan pengalaman yang mereka punya.
Yang kedua itu adalah walaupun ini pembelajaran daring, alangkah baiknya ketika ada sedikit emphasis atau sedikit penekanan terhadap pendidikan karakter. Jadi tetap kita ada penekanan di pendidikan karakter atau mungkin disisipkan ke materinya atau ke respon terhadap suatu aktivitas atau behavior yang ditunjukkan oleh mahasiswa tersebut. Dan juga perlu adanya penguatan di sana. Jadi penguatan dalam hal ini adalah ketika mahasiswanya belum mampu atau belum mau untuk menjawab, kita harus memberikan penguatan gitu. Jadi adanya penguatan di sana agar mahasiswa yang sebelumnya tidak mau menjadi mau gitu. Ya, mungkin demikian dari saya, Bu Dayu. Terima kasih Pak Dedi. Jadi dari Pak Dedi yang pertama itu adalah kaitkan materi dengan kehidupan nyata mahasiswa, yang kedua penekanan terhadap pendidikan karakter, kemudian yang terakhir memberikan penguatan kepada mahasiswa. Itu ya intinya. Jadi terima kasih para observer, Bapak Ibu, Pak Dwiki, Pak Dedi, Bu Aya, terima kasih atas semua komentar dan masukannya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses pembelajaran lebih baik lagi. Mungkin pertemuan kali ini saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.